Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Agung Utama Putra dari Universitas Mercu Buana dengan nomor NIM 4151911014 untuk mata kuliah Natural Language Processing. Untuk menyelesaikan tugas besar 1, mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Ibu dosen Vina Ayuni. Oke, langsung saja. Yang pertama, jawaban pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut, yaitu yang nomor 1, apa yang dimaksud dengan NLP? Kemampuan program komputer untuk memahami bahasa manusia seperti yang diucapkan dan ditulis disebut sebagai bahasa alami. Yang kedua, selain segmentasi teks, apa tantangan pengolahan data atau riset di bidang NLP? Yang pertama itu ada ambiguitas bahasa alami, representasi pengetahuan adalah tugas yang sulit, terdapat berbagai tingkat informasi dalam bahasa kita terhadap beragam aplikasi untuk teknologi bahasa. NLP adalah bidang studi tersulit dalam kecerdasan buatan, tetapi jika kita berhasil dalam pengembangan NLP, maka dampak positifnya sangatlah besar. Contohnya di atas hanyalah sebagian dari aplikasi di seluruh dunia yang telah mengaplikasikan NLP. Nomor 3, sebutkan contoh penerapan NLP pada aplikasi perangkat lunak. Yang pertama ada aplikasi Google Translate, aplikasi Dictionary, aplikasi Text to Speech, Duolingo, Cleverbot, SimSimi, Gimbot. Penjelasannya, NLP Natural Language Processing adalah salah satu bidang AI kecerdasan buatan yang mendalami hal-hal mengenai pemrosesan bahasa natural. Ini termasuk kecerdasan buatan terbentuk translasi bahasa, chatbot, pengenalan suara bahasa, dan sebagainya. Dari 7 aplikasi di atas adalah contoh aplikasi yang menggunakan konsep NLP. Dan nomor 4, apa kegunaan library NLTK dan sastrawi, yaitu untuk melakukan tokenisasi dalam membuang stop words dari teks. Tokenisasi merupakan proses untuk memecah isi dari teks menjadi kata-kata. Yang nomor 5, apa itu tujuan cache flooding? Cache flooding merupakan proses dalam text processing yang dilakukan untuk menyeragamkan karakter pada data. Proses cache flooding adalah proses mengubah seluruh huruf menjadi huruf kecil. Pada proses ini, karakter-karakter A sampai Z yang terdapat pada data diubah ke dalam karakter A atau Z kecil. Nomor 6 itu, apa definisi tokenizing? Yaitu tahapan tokenizing atau parsing adalah tahapan pemotongan string input berdasarkan tiap kata yang menyusunnya. Sedangkan tahap filtering adalah tahap mengambil kata-kata terpenting dari hasil term, bisa menggunakan algoritma spot list, membuang kata yang kurang penting atau spot list yang menjadi kata penting. Yang nomor 7 jelaskan tentang stop words dan berikan contohnya. Stop word adalah kata-kata dalam bahasa manusia yang tidak diolah oleh algoritma komputer sebelum sebuah teks lanjut diproses oleh suatu algoritma. Biasanya stop word ini ditiadakan menurut media Finds. Contoh stop word adalah bahasa Inggris seperti a, and, the, dan what. Nomor 8, apa algoritma yang dapat digunakan untuk streaming teks bahasa Indonesia? Untuk algoritma yang menggunakan kamus, ditemukan algoritma terbaik dalam proses streaming, yaitu algoritma Naiziev dan Ariani. Hal ini dikarenakan pada algoritma Naiziev dan Ariani terdapat penambahan aturan-aturan untuk reduplikasi, penambahan aturan untuk awalan dan akhiran dalam meningkatkan presisi dari setiap kata yang di streaming. Untuk algoritma menggunakan aturan imbuhan, ditemukan algoritma terbaik dalam proses streaming terdapat pada algoritma Tala. Hal ini dikarenakan dalam algoritma Tala ada aturan klaster penggunaan imbuhan. Nomor 9, apa tujuan dari word embeddings? Yaitu word to fetch adalah salah satu metode embedding word yang berguna untuk mempresentasikan kata menjadi sebuah vektor dengan panjang M. Misalnya sebuah kata Indonesia direpresentasikan menjadi sebuah vektor dengan panjang 5, yaitu 0,2
0,4, minus 0,8, 0,9, atau 0,5, vektor tersebut tidak hanya mempresentasikan kata secara sintaktik, tapi juga secara semantik atau secara makna. Sebagai contoh, apabila word to be yang di-train menggunakan korpus yang cukup lengkap, maka vektor representasi dari kata Indonesia akan berdekatan dengan vektor Jakarta. Sebagaimana vektor Prancis akan berdekatan dengan vektor Paris. Dengan kata lain, model word to fit akan memahami bahwa Indonesia dan Jakarta memiliki hubungan yang sama dengan Prancis dan Paris, yaitu negara dan ibu kotanya. Yang nomor 10 itu sebutkan dan jelaskan model arsitektur dari word to face. Arsitektur word to face ini hanya terdiri dari 3 layer, yaitu input, projection, hidden layer, dan output. Input pada word to face berguna untuk one hot encode vector dengan panjang jumlah kata unik pada data training. Nomor 11 itu apa definisi dari bag of word? Dalam klasifikasi dokumen, a bag of word adalah vektor yang jarang di jumlah kata yang terjadi, yaitu histogram yang jarang ada di vektor. Ya, jarang ada di adalah vektor yang jarang dalam jumlah kata yang terjadi, yaitu histogram yang jarang di atas kosakata. Nomor 12, jelaskan mengenai metode atau algoritma fast text. Fast text adalah metode yang digunakan untuk proses pembobotan yang mengubah kata menjadi vektor. Dataset yang besar mampu memberikan representasi struktur yang tidak muncul dalam data latih. Jika istilah NIR muncul, fast text dapat digunakan untuk memecah sebagai NGR untuk menerima vektor. Nomor 13, apa yang dimaksud dengan n-gram? N-gram merupakan suatu model probabilitas yang memberikan prediksi kemunculan kata berikutnya. Berdasarkan probabilitas kemunculan kata N1 sebelumnya, n-gram digunakan mengelola teks yang disebut training groups kata setelah kata tertentu. Nomor 14, jelaskan contoh penerapan n-gram. Saya cuma mengasih contoh sedikit aja. Penerapan n-gram dapat dilihat seperti berikut. Contoh kalimat pemilihan kepala daerah Jakarta tahun ini tidak begitu ramai dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Unigram pemilihan kepala daerah Jakarta tahun ini tidak begitu ramai dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Itu adalah contohnya. Dan nomor 15, jelaskan definisi smoothing. Untuk mengatasi skenario yang berkaitan dengan penentuan perkiraan probabilitas atau kemungkinan dari urutan kata. Nomor 16, jelaskan mengenai Laplace smoothing. Metode Laplace smoothing adalah salah satu metode smoothing yang dapat diterapkan pada naive Bayesian classifier. Konsepnya sangat sederhana, yaitu dengan menambahkan nilai positif yang kecil pada setiap nilai probabilitas kondisional yang ada sehingga terhindar nilai 0 pada model probabilitas. Nomor 17, apa yang dimaksud dengan back-off dan interpolasi? Interpolasi merupakan metode yang mudah dimengerti dan diterapkan. Ada beberapa algoritma yang lebih baik seperti back-off, pemilihan n-gram menggunakan good tuning, scooting berdasarkan algoritma Katz, dan bisa dikenal dengan sebutan algoritma Katz back-off. Dapat dilihat pada permasalahan di bawah ini. Contohnya ada di gambar tersebut, ada rumus-rumusnya. Dan nomor 18, jelaskan mengapa Kearney smoothing memiliki kinerja yang baik. Yaitu terinterpolasi merupakan metode smoothing menjadi baik dengan sangat sering diaplikasikan. Akar dari metode ini adalah discounting absolute. Misalnya kita mempunyai suatu n-gram dengan frekuensi 4 dan perlu didiskon, tetapi beberapa besar diskon yang tepat. Menghitung tata bahasa Big RAM dari 22 juta kata dari Newswire
AP, dan kemudian memeriksa frekuensi setiap big gram ini dalam 22 juta kata lainnya. Rata-rata suatu beragam big gram yang hadir 4 kali dalam 22 juta kata pertama terjadi sebanyak 3,23 kali dalam 22 juta kata berikutnya. Nomor 19, apa latar belakang munculnya metode stupid bake-off? Algoritma bernama stupid bake-off ini muncul ide percobaan untuk membuat model bahasa suatu distribusi probabilitas murni. Yang terakhir nomor 20, apa dasar pemikiran dari metode Gottroding smoothing memanfaatkan count atau frekuensi suatu yang telah dilihat sekali untuk membangun mengestimasi frekuensi dari suatu yang belum pernah terlihat. Terima kasih dari saya. Saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.